Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penutur bahasa kita, kembali lagi ke channel bahasa kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA dan SMK di semester genap. Materi kali ini yaitu tentang menemukan perbedaan antara karya puisi, prosa, dan drama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu membaca 3 bentuk karya sastra puisi, prosa, dan drama, kemudian berdiskusi untuk dapat mengidentifikasi perbedaan bentuk 3 karya sastra tersebut. Sebelum masuk ke materi inti, berikut ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kalian sudah mempelajari puisi dan prosa pada bab sebelumnya. Kira-kira apa perbedaan di antara kedua bentuk tersebut? Yang kedua, pernahkah kalian membaca naskah drama? Bagaimana cara penulis naskah menampilkan tokoh dan jalan cerita dalam naskah drama? Yang ketiga, jika dibandingkan dengan puisi, prosa, dan drama, apa perbedaan bentuk dari puisi, prosa, dan drama? Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik itu menjadi dasar kita untuk belajar atau membahas tentang materi inti pada bab ini. Berikutnya ini adalah sumber belajar kita. Yang pertama yaitu buku siswa cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 11 atau biasa disebut dengan buku paket. Yang kedua, naskah puisi Bila Kutitipkan karya A. Mustafa Bisri. Yang ketiga, cerpen pilihan Kompas 2016 yang berjudul Roh Meratus karya Zaidi Nur. Yang keempat, naskah drama Mangir karya Pramudia Anantatur. Ini adalah drama pilihan. Ada 2 drama pilihan. Yang pertama, Mangir. Drama Mangir karya Pramudia Anantatur. Mangir merupakan naskah drama yang ditulis oleh Pram semasa menjalani masa isolasi sebagai tahanan politik di Pulau Buru. Naskah ini berkisah tentang perjuangan seorang tetua desa Perdikan Mangir, Ki Ageng Mangir Wanabaya, yang ingin melawan kekuasaan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senapati, yang mampu melakukan apapun demi melanggengkan kekuasaannya, termasuk membunuh anak dan menantunya sendiri. Pram dengan brilian menggunakan pendekatan metode historis dalam menulis naskah drama ini, serta dalam menampilkan tokoh-tokoh serta peranannya pada peristiwa itu. Setiap dialog menampilkan kata-kata metaforis yang kaya akan petua khas Jawa, serta mampu menggambarkan dengan tepat watak dan keadaan emosi setiap tokoh. Karya skenario drama yang juga bersifat kritik sosial ini merupakan usaha penting dari Pram dalam menuangkan inspirasi dalam bentuk naskah drama yang seharusnya dapat diwujudkan dalam panggung teatrikal. Naskah drama yang kedua berjudul Bulan Bujur Sangkar. Naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang menceritakan bagaimana keinginan dan kematian itu sejalan. Apa yang kita inginkan tidak bisa terlepas dari mati. Naskah ini menceritakan tentang tokoh yang bernama orang tua, anak muda, perempuan, dan gembala. Bulan Bujur Sangkar secara metafora menggambarkan perlawanan terhadap sistem sosial, sebuah harapan, keinginan, kebebasan, dan kematian dengan bahasa pemajasan, tuturan idiomatik, dan peribahasa diramu oleh Iwan Simatupang dalam balutan dialektika filsafat eksistensialisme. Drama yang ditulis pada tahun 1957 juga mencoba memberikan sedikit gambaran tentang pemberontakan yang di berbagai wilayah Indonesia pada masa 1950-an. Nah, berikutnya tentang jenis-jenis karya sastra. Karya sastra terdiri atas 3 bentuk, yakni puisi,
prosa, dan drama. Ketiga bentuk karya sastra tersebut pada dasarnya terkait satu sama lain, hanya memang memiliki perbedaan bentuk yang cukup mendasar. Nah, ini dia pada puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta larik dalam bait. Oleh karena itu, karya sastra berbentuk puisi lebih memperhatikan kepadatan pilihan bahasa dalam menuangkan ide atau gagasan. Jenis yang kedua adalah prosa. Prosa mempunyai beberapa jenis, seperti dalam bentuk cerita pendek, novel, atau roman. Prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Pada bentuk kedua ini, penulis menuangkan ide atau gagasannya lewat kalimat-kalimat yang dirangkai dalam bentuk paragraf. Penulis mendeskripsikan tokoh dan perwatakannya serta konflik di dalamnya dalam kalimat-kalimat yang dirangkai dalam paragraf. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu drama. Drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Drama dapat juga diartikan sebagai sebuah cerita berupa kisah kehidupan dalam bentuk dialog dan lakuan tokoh untuk menggambarkan sebuah konflik. Oleh karena itu, dalam drama lebih ditonjolkan kemampuan bermain peran dan dialog antar tokoh untuk menggambarkan konflik dan jalan cerita. Drama biasanya dipertunjukkan di panggung pertunjukan atau teater. Dan berikutnya, untuk mempermudah kita dalam menemukan perbedaan antara ketiga jenis karya sastra barusan, kita akan mengamati tabel perbedaan puisi, prosa, dan drama pada tampilan berikut. Di sini sudah ditampilkan tabel perbedaan puisi, prosa, dan drama dari beberapa komponen atau aspek yang kita bandingkan perbedaannya. Komponen yang pertama dari segi bentuk, kalau puisi bentuknya adalah bait-bait, sedangkan prosa berbentuk kalimat dan paragraf, sedangkan drama berbentuk percakapan atau lakuan. Contohnya bisa dilihat pada layar berikut. Pada contoh puisi Bila Kutitipkan, di layar terlihat bahwa bentuk puisi yaitu berbait-bait ya. Di sini dalam satu bait terdiri atas dua baris ya. Dan dalam puisi ini ada sampai 8 bait ya. Berikutnya pada prosa penggalan cerpen Roh Meratus. Di sini terlihat bahwa bentuk cerpen yaitu berbentuk kalimat dan paragraf ya. Jadi dalam satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat ya, dan seterusnya. Di sini ada banyak dan hanya ditampilkan penggalannya. Pada bentuk naskah drama Mangir karya Pram juga terlihat jelas bahwa bentuk dari drama yaitu percakapan atau dialog dan lakuan. Percakapan diucapkan oleh tokoh, di sini ada baru kelinting dan di bawahnya masih banyak lagi. Sedangkan lakuannya di sini ada macam-macam ya, dari setting dan hal yang dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Komponen yang kedua dari perbedaan ketiga karya sastra ini adalah dari bahasa. Pada puisi menggunakan bahasa yang indah dan terikat pada rima, persajakan, dan mengutamakan majas atau gaya bahasa. Sedangkan pada prosa menggunakan bahasa deskriptif dalam bentuk bebas dan tidak terikat pada rima dan persajakan seperti puisi.
Pada naskah drama, bahasa yang digunakan lebih menonjolkan dialog atau percakapan antar tokoh. Perbedaan dari komponen atau segi yang ketiga yaitu dari media. Untuk puisi, medianya menggunakan media cetak atau elektronik, bisa keduanya. Media cetak berarti bisa ditulis secara langsung, atau elektronik bisa pada internet atau secara digital. Sedangkan prosa lebih umum menggunakan media cetak. Ada buku kumpulan cerpen, ada novel yang biasanya dicetak atau diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Indonesia. Sedangkan pada drama atau naskah drama umumnya ditujukan untuk dipentaskan di atas panggung atau menggunakan panggung atau teater. Nah, itulah bentuk perbedaan ketiga karya sastra dari puisi, prosa, dan drama. Dilihat dari berbagai komponen, mulai dari bentuk, bahasa, dan media yang jelas berbeda dari ketiga karya sastra tersebut. Pada kegiatan berikutnya atau sebagai tindak lanjut, siswa dapat memperdalam pemahaman tentang perbedaan ketiga jenis karya sastra dengan meningkatkan kebiasaan membaca. Dalam pemilihan bacaan, sastra harus mencakup semua jenis karya sastra, yang mulai dari puisi, prosa, dan drama tentunya. Dengan demikian, peserta didik akan mengetahui benar perbedaan ketiga jenis karya sastra tersebut. Pada pelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Nah, itu saja penutur bahasa kita. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir video. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.